Pada tanggal 2 Mei 2020 ini kita akan bahas motor di sebelahku ini. Sebenarnya gue ini males ya bikin konten. Jadi sebenarnya karena COVID-19 ini gue gabut di rumah, gak ada kerjaan, ya adalah tugas dari sekolah, dan itu membosankan. Dan akhirnya gue tekad bikin konten, dan awalnya bingung dan akhirnya dapat, yaitu You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea, because we are the team. It's in the Sebelum kita bahas ini, kita akan bahas sejarahnya terlebih dahulu. Diawali pada tahun 1997, terlahirlah Honda Supra generasi pertama yang namanya Astrea Supra, yang menggantikan Astrea Grand pada zaman itu. Generasi pertama diluncurkan pada tahun 1997 sampai 2001. Pada Supra generasi ini menggunakan mesin berkapasitas 97 cc dengan berkode C100. Mesin yang tergolong kecil dibandingkan rivalnya pada saat itu, dan masih menggunakan rem tromol depan dan belakang. Pada generasi kedua di tahun 2001 sampai 2005, Honda mengeluarkan yang namanya Honda Supra X yang masih menggunakan mesin yang sama, cuma ada ubahan sedikit, yaitu rem depan menggunakan cakram dan belakang masih menggunakan tromol. 2002 Honda mengeluarkan Honda Supra lagi, yaitu Honda Supra Double X dan Honda Supra V yang menggunakan kopling dan rem cakram pada bagian depan. Sedangkan Supra V hanya menggunakan rem tromol depan belakang. Berselang 2 tahun mereka dihentikan produksinya karena kurang begitu laku di Indonesia. Pada 2003 Honda mengeluarkan varian Supra lagi, yaitu Supra Pit. Ini merupakan varian murah dari Supra X dengan downgrade tanpa indikator gear. Pada 2005 Honda Supra mengeluarkan Supra Pit R. Ini menggunakan pelek yang lebih sporty dari Honda Pit biasa yang menggunakan pelek jari-jari. Ada juga tipe S dengan kedua rem tromol dan pelek jari-jari, dan ada juga tipe X dengan rem depan cakram dan pelek jari-jari. Pada 2005 Honda mengeluarkan generasi ketiga, yaitu Honda Supra X 125, merubah desainnya serta menggunakan mesin yang lebih besar, yaitu 125 cc yang sebelumnya 100 cc. Supra X 125 tersedia dari 2 tipe, yakni Supra X 125R dan Supra X 125D adalah versi standar dan menggunakan pelek jari-jari. Sedangkan Supra X 125R menggunakan pelek racing dan indikator digital. Pada 2006 Honda mengeluarkan Supra X 125 VGM Fi. Inilah sepeda motor injeksi pertama di Indonesia. Pada tahun 2008 Honda merubah total desainnya. Masih tersedia varian seperti sebelumnya, yakni Supra X 125D yang menggunakan velg jari-jari dan Supra X 125R yang menggunakan velg racing dan masih karburator, dan ada juga yang injeksi. Pada 2011 Honda mengeluarkan Supra 125 Helm In yang berkapasitas bagasi lebih besar, yaitu 19,5 liter. Desainnya lebih halus, membulat, ditambah dengan lampu belakang LED. Pada tahun 2014 Supra X 125 memperkenalkan facelift pada tahun itu dengan desain semakin meruncing, ditambah dengan soket charger di bagasi
dan gantungan barang di dek tengah. Bagian odometer kini menggunakan jarum analog biasa dan indikator bensin juga menggunakan jarum yang sebelumnya menggunakan digital. Pada 2016, Honda memperkenalkan Supra GT-R 150 menggunakan mesin 150 cc dengan 6 percepatan disertai kopling. Lampu Honda Supra GT-R ini depannya sudah menggunakan LED dan merupakan rival dari Yamaha MX King. Yang kita bahas kali ini adalah ini. Ini adalah Honda Supra generasi ketiga yang tahun 2008. Ya sebenarnya sudah 12 tahun di Indonesia, tapi ini membelinya 2009. Jadi ya begitulah, di dekat rumah saya rame orangnya padahal lagi COVID-19. Jadi kondisinya 11 tahun. Sejak memakai sih oke-oke aja, nggak ada trouble yang aneh-aneh. Ya kita akan bahas mulai dari depannya dulu. Depannya ini ya lampunya sudah diganti dengan lampu LED 2 buah. Ini belinya online. Kemudian ini rem depannya cakram, 2 buah piston, dan kondisinya masih baik-baik saja. Ya sebenarnya ini motornya nggak pernah nabrak sih, cuman mungkin ya ditabrak orang pernah, tapi nggak rusak parah. Ya begitulah, kondisi sering dipakai dan kilometernya ini sudah kembali ke 00. Jadi ini sekarang 40.000, kembali ke 00, berarti jalan jauh sekali sih. Dan ini ciri khas motor yang dipakai lama itu, dia banyak banget ya di bagian depan ini terutama ya, agak mekar dan bautnya sudah mulai dol. Ini spionnya diganti sih, dulu nggak spion seperti ini, bawaannya ada bawaannya disimpan, dan spion bawaannya itu nggak bisa di-adjust, dan ini bisa, jadi pakai ini supaya lebih mudah. Dan sini kondisinya oke, dan ya ini ditambah supaya bisa buat gantung barang lah. Dan ini ya, ini pakai tali getah. Kenapa? Karena ini sebenarnya bisa sih diganti, tapi ya kalau bisa hemat kenapa harus perbaiki, kalau bisa dipakaikan ini. Masih oke sih, tapi ini harusnya perlu dicat. Saya pakai sih oke aja, nggak ada apa-apa, cuman ini bannya ini menipis. Saya ngerem itu ya lebih dalam, pernah slide, dia slide ke kiri, contoh seperti video di orang ini, tapi dia slide-nya ke kanan, saya ke kiri. Untung gak nubruk di depannya, padahal itu di jalan raya, di depan itu pick up, dan kalau nubruk itu sakit cuy. Besi kan belakang pick up itu, apa tuh, penutup decknya, nubruk sakit. Itu di jalan raya dan nggak menggunakan helm cuy. Ya di tempat saya ini lumayan ramai, tapi nggak sepi-sepi amat. Untungnya selamat ya, dan saya nggak jatuh seperti orang itu karena saya nggak, ketika slide nggak menggunakan rem depan. Kalau menggunakan rem depan itu kemungkinan ban depannya terhenti dan orangnya terpental. Oke, kita lanjut. Dan ini di sini ada styrofoam supaya nggak goyang-goyang. Rantai ini diganti sepaket sama gearnya, ya umur lah, rancang pemakaian. Rem kalau nggak salah sudah diganti, sok depan tuh pernah bocor, diganti. Ya 11 kaki itu perlu banyak perawatan.
Ini jok juga di retrim ya, modelnya nggak seperti yang keluaran pabriknya, di retrim di tukang jok. Dan ini list di velg ini dipasangin berapa ya, sudah 11 atau 10 tahun ini. Starter hidup, tapi saya menggunakan otot kaki coy, sebelah kanan hidupkannya lebih maco. Ini kita coba ya. Nah, saya biasanya menyalakannya itu tidak langsung putar di posisi off dulu ya, dan saya injek ini engkol ini berapa ya, 10. Kalau 5 itu masih berapa, sekitar semenit atau 2 menit mati, tapi kalau 10 ini bisa lama. Kita coba ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. Ya sih, puasa seperti ini melelahkan sih, engkol. Susah sih megang mikrofon ini. Berapa tadi? 8 saya 9. Susah, keras 10. Dan kita suara injeksinya kedengaran, dan kita coba. Bismillah. Nope. Gak bisa. Ini soalnya selama COVID-19 ini jarang hidupkan, mungkin ya gitu Nope. lah. Bisa kita putar gas sedikit. Nope. Minyaknya ada sih. Nope. Nah, masih bisa hidup. Dan ini menggunakan bahan bakar Pertamax cuy. Mulai kalau nggak salah awal beli itu pakai Pertamax. Ya saya nggak tahu juga sih, mau mati. Dan ini switch stand ini dulunya itu Nope. masih bisa di starter. Switch stand ini dulunya itu agak kayak apa ya, keras gitulah. Dan kemudian beli di Honda, katanya ada dan dipasangkan lagi dan bagus lagi. Sama ini switch klaksonnya ini masih halus tuh. Kalau isi Pertamax ini ya, saya ke sekolahan itu lumayan irit sih motor ini. Ke sekolahan itu jaraknya 11 kilo dari rumah saya, dan itu bolak-balik tuh jadinya 22. Ya menurut Google Maps sih seperti itu, sekitar 11 km. Dan itu tiga hari baru isi, dari hari Senin full, dan hari Rabunya itu sisa 3 baris cuy, jadinya isi 15 full lagi. Irit sih. Dan ya tidak bisa disandingkan dengan motor yang baru, karena motor tua cuy, tenaganya mungkin hilang ya 1,5 HP tiap tahun. Saya tidak tahu juga sih. Dan masih bisa idle. Ini mungkin lama tidak dipanasin, susah hidupnya. Idle-nya masih kuat. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau tidak mau, tidak usah. Saya tidak mau maksa juga. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.